Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ardi Hidayatullah dengan NIM 2311011403359 dari 06 TPLK 003. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pemrograman 2. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan aplikasi yang saya buat, yaitu Finance Application, sebuah aplikasi desktop untuk mencatat dan mengelola keuangan pribadi yang dibangun menggunakan Java, Java FX untuk tampilan antarmuka, dan MySQL sebagai basis data. Aplikasi ini saya buat untuk membantu pengguna mencatat transaksi keuangan sehari-hari, baik itu pemasukan maupun pengeluaran, sekaligus melihat ringkasan saldo secara otomatis dan visualisasi pengeluaran dalam bentuk grafik. Dengan aplikasi ini, pengguna tidak perlu lagi mencatat keuangan secara manual di kertas atau spreadsheet, karena semua data tersimpan rapi di database dan bisa dilihat kembali kapan saja. Secara arsitektur, pemrograman ini saya bagi menjadi 3 bagian utama, supaya kode lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Yaitu yang pertama, model untuk mempresentasikan data transaksi seperti kategori, jumlah, tanggal, dan jenis transaksi. Yang kedua, database DAO dan koneksi. Bagian ini yang bertugas menghubungkan aplikasi ke database MySQL serta menjalankan proses simpan, ambil, dan hitung data transaksi. Yang ini. Dan juga yang ketiga, GUI atau GUI. Tampilan antarmuka yang dibangun dengan Java FX, tempat pengguna berinteraksi langsung dengan aplikasi. Ketiga bagian ini saya pisahkan supaya program mengikuti prinsip pemisahan tanggung jawab. Jadi tampilan, logika data, dan koneksi database tidak tercampur dalam satu file. Nah, sekarang saya akan mendemonstrasikan langsung cara kerja aplikasinya. Baik, mari kita run main project. Baik, kita tunggu sebentar. Kita perbesar. Baik. Pertama, saya jalankan aplikasinya. Bisa dilihat tampilan utama terbagi menjadi 2 bagian. Sidebar di sebelah kiri untuk input transaksi dan ringkasan saldo, serta bagian kanan untuk riwayat transaksi dan grafik pengeluaran. Langkah kedua, menambahkan transaksi pemasukan, yaitu saya akan mencoba menambahkan transaksi pemasukan. Saya akan pilih jenis pemasukan, oke, dan isi kategori. Misalnya pemasukannya gaji. Dan untuk jumlahnya contohnya 5 juta. Baik, selanjutnya saya akan menambahkan tanggal. Contohnya tanggal sekarang yaitu 5 Juli 2026. Lalu klik tombol catat transaksi.
Baik, ketika dicatat maka akan ada notifikasi berhasil, transaksi dicatat, klik OK, dan secara otomatis riwayat transaksi akan bertambah dengan sesuai apa yang tadi kita input. Baik, setelah disimpan muncul notifikasi ya yang tadi bahwa transaksi berhasil dicatat dan bisa dilihat tabel riwayat transaksi di sebelah kanan langsung terupdate. Begitu juga dengan kartu ringkasan pemasukan dan saldo di sidebar. Baik, selanjutnya saya coba tambahkan transaksi pengeluaran. Misalnya kategorinya makan, jenisnya pengeluaran, kategorinya contohnya makan. Baik, dengan jumlahnya kita ambil saja 20.000. Masukkan tanggal sekarang saja. Baik, tanggal sekarang dan catat transaksi. Baik, maka transaksi berhasil dicatat. Kita klik OK. Nah, secara otomatis akan terupdate ya riwayat transaksi. Jadi aplikasi ini juga sudah dilengkapi validasi input. Misal kalau saya coba kosongkan kategori atau jumlah atau isi jumlah dengan huruf, sistem akan menampilkan pesan peringatan supaya data yang salah tidak masuk ke database. Contohnya jumlahnya kita pakai huruf. Oke, catat transaksi. Oke, ini belum. Baik, nah bisa juga kalau ketika dikosongkan maka akan memvalidasi kategori kosong juga ya. Jadi seperti itu, oke kan dulu. Jadi dari sisi teknis, aplikasi ini menggunakan JDBC untuk berkomunikasi dengan database MySQL. Setiap transaksi yang disimpan, diambil maupun dihitung totalnya dilakukan melalui query SQL yang aman menggunakan prepared statement sehingga terhindar dari celah keamanan seperti SQL injection. Untuk tampilannya sendiri, saya menggunakan JavaFX dengan konsep table view untuk menampilkan riwayat transaksi dan area chart untuk memvisualisasikan data pengeluaran per kategori secara otomatis. Selama proses pengembangan, salah satu tantangan yang saya hadapi adalah memastikan tampilan sidebar tetap rapi meskipun berisi banyak komponen. Solusinya saya menambahkan mekanisme scroll pada bagian sidebar ini sehingga semua elemen termasuk tombol catat transaksi tetap bisa diakses dengan baik. Kedepannya, aplikasi ini bisa saya kembangkan lagi dengan fitur seperti filter transaksi berdasarkan tanggal, fitur edit dan hapus transaksi, serta laporan keuangan bulanan. Baik, demikian presentasi dari saya mengenai aplikasi Finance Application.
untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pemrograman 2. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan maupun aplikasi yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.